Halo guys, selamat datang kembali di video tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia. Kali ini kita udah sampai di materi tentang dampak dan pengaruh dari pendudukan Jepang di Indonesia. Jadi setelah aku ngobrol panjang lebar tentang kebijakan-kebijakan di bidang militer, kebijakan-kebijakan di bidang sosial, ekonomi, dan sebagainya, pasti ada dong dampak dari kebijakan-kebijakan tersebut. Dan saat ini aku bakalan jelasin kebijakan-kebijakan itu apa aja dan kayak gimana aja. Tonton terus makanya video ini sampai ke akhir, oke? Yes. Jadi beberapa dampak dari kebijakan-kebijakan itu bisa kita lihat di berbagai aspek dan berbagai bidang. Yang pertama itu di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang militer, bahkan di bidang kebudayaan. Oke, untuk bidang politik, yang pertama itu dampak dan pengaruh dari kebijakan dari bidang politik itu melarang penggunaan bahasa Belanda dan memperbolehkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Jadi dalam bidang politik, Jepang melakukan kebijakan dengan melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan bahasa Jepang. Selain itu juga struktur pemerintahan dibuat dengan keinginan Jepang, sesuai keinginan Jepang. Misalnya dengan ku, kecamatan dengan so, terus kawedanan dengan gu, kota Praga dengan shi, dan sebagainya. Nah, selain itu juga dampak dari kebijakan yang dibuat Jepang itu lahirlah Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI dan PPKI. Yang ketiga, Jepang juga mendukung semangat anti Belanda. Seperti yang aku bilang, kalau Jepang ini lebih nasionalis. Jepang ini mau nasionalismenya itu tinggi gitu. Makanya kita bisa lihat dari bukti pelarangan penggunaan bahasa Belanda diganti dengan bahasa Indonesia, itu menunjukkan sikap nasionalisme Jepang. Selain itu juga kayak pengibaran bendera, terus lagu wajib dan sebagainya, itu menunjukkan nasionalisme Jepang yang amat sangat tinggi. Oke. Terus selain itu impactnya di bidang politik juga, Jepang ini memberi kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk ikut serta dalam pemerintahan politik gitu. Jadi itu beberapa dampak atau pengaruh dari Jepang, bahasa pendudukan Jepang di Indonesia. Next, untuk bidang ekonomi. Jadi di bidang ekonomi ini yang pertama, didirikannya koperasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama. Jadi sistem ekonomi koperasi ini juga diperlakukan di zaman pendudukan Jepang. Yang kedua itu diperkenalkannya sistem baru bagi pertanian, yaitu line system. Line system ini akan memberikan pengaturan bercocok tanam yang efisien sehingga bisa meningkatkan produksi pangan gitu. Dan yang ketiga, eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kepentingan perang. As I mentioned before, selain mengerahkan, mengeksploitasi sumber daya alamnya, minyak buminya, segala macamnya, Jepang juga mengeksploitasi sumber daya manusia kita untuk Romusha misalkan, dan membentuk organisasi-organisasi militer. Itu juga sebenarnya tujuannya kan untuk membantu Jepang. Jadi itu sama aja dengan mengeksploitasi sumber daya manusia kita. Yang selanjutnya, Jepang mengambil secara paksa makanan, pakaian, pembekalan lainnya dari rakyat Indonesia tanpa kompensasi. Jadi seperti beras, padi, itu kan kita yang nanam, masyarakat Indonesia yang nanam, tapi diambil gitu aja sama Jepang tanpa ada kompensasi. Merampas hak juga untuk dipaksa ikut bekerja tanpa ada kompensasi, tanpa ada upah sedikit pun. Yang selanjutnya, terjadi inflasi dan krisis ekonomi yang menyengsarakan rakyat. Seperti yang kita tahu, kalau di masa itu sistem ekonomi lebih terfokus ke ekonomi perang. Jadi apapun dilakuin, mereka gak peduli mau rakyat Indonesia sengsara, miskin segimanapun, yang penting kebutuhan mereka untuk perang tercukupi. Dan kalau itu udah beres, ya udah, mereka gak punya beban dan tanggung jawab apapun. Makanya saat itu
ekonomi di Indonesia krisis banget, inflasi tinggi di mana-mana, pengangguran, kemiskinan terjadi di mana-mana. Yang selanjutnya, terputusnya hubungan antara daerah akibat dari self-sufficiency. Yang selanjutnya, menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki atau memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatan perang. Jadi sistem autarki ini membuktikan bahwa mereka itu pengen ya udahlah mandiri aja gitu, rakyat Indonesia jadi rakyat yang mandiri, dan nyuplai mereka gitu. Jadi mereka yang perang, kita yang supply dengan dibentuknya Tonarigumi ini. Jadi RT ini menggalang bantuan baik itu dana, terus juga tenaga untuk menyuplai kebutuhan Jepang gitu. Tapi kitanya sendiri disengsarakan gitu. Nah, untuk di bidang sosial ada beberapa juga dampak. Yang pertama, karena adanya praktik perbudakan wanita. Nah, makanya banyak wanita yang digunakan sebagai wanita penghibur gitulah bagi militer atau tentara-tentara Jepang. Yang kedua ini, kegiatan Romusha menyengsarakan dan memiskinkan rakyat. Dan yang ketiga, ada pembatasan pers sehingga nggak ada pers yang independen dan mengawasi, dan semuanya itu ada di bawah pengawasan Jepang. Jadi media itu nggak ada yang independen di zaman itu. Terus juga terjadinya kondisi yang parah dan maraknya tindak kriminal. Jadi di masa itu pencurian, perampokan, segalanya tinggi gitu angka kriminalitasnya. Tapi dampak positifnya di zaman ini, di masa ini, mulai berkembang tradisi kerja bakti massal melalui Kenhoroshi, yang walaupun itu sebenarnya tujuannya untuk membantu Jepang juga gitu. Terus juga munculnya sikap persatuan dan kesatuan dalam mengusir penjajah di Indonesia. Terus juga bangsa Indonesia mengalami berbagai pembaharuan akibat didikan Jepang yang menumbuhkan kesadaran dan keyakinan tinggi akan harga dirinya. Terus juga pembentukan strata masyarakat hingga tingkat bawah, yaitu Tonarigumi atau rukun tetangga. Jadi ini beberapa dampak sosial dari pendudukan Jepang di Indonesia. Oke, selanjutnya untuk bidang militer, yang pertama, Jepang ini memberikan pelatihan semi militer kepada pemuda-pemuda Indonesia. Seperti yang aku bilang, pemuda Indonesia itu dikumpulkan terus di training biar mereka cakap dan bisa terjun ke militer. Dibentuklah organisasi-organisasi semi militer dan militer untuk membuat pemuda Indonesia itu jadi pemuda yang kuat gitu. Bisa diandalkan juga untuk membantu Jepang melawan musuhnya dalam perang. Tapi dampaknya itu banyak pelanggaran HAM yang dilakukan karena hukuman militer yang diberlakukan itu sangat kejam. Jadi militer itu digunakan sebagai alat untuk punishment gitu buat mereka gitu. Dan di bidang kebudayaan ada beberapa dampaknya juga. Yang pertama, Jepang ini mendirikan Keimin Bunka Shidasho atau pusat kebudayaan, di mana pusat kebudayaan ini dipakai untuk mewadahi aktivitas dari kebudayaan di Indonesia. Yang kedua juga dibentuk Persatuan Aktris Film Indonesia atau Persafi untuk mendorong aktris profesional ataupun amatir Indonesia bereksperimen dengan mengubah lakon terjemahan bahasa asing ke bahasa Indonesia. Jadi itu beberapa dampak, beberapa pengaruh dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Jepang saat menguasai Indonesia. Itu juga beberapa pengaruh, beberapa dampak di bidang-bidang lainnya seperti bidang ekonomi, bidang kebudayaan, bidang sosial, dan sebagainya. Oke, itu dia lesson tentang dampak atau pengaruh dari adanya kebudayaan Jepang di Indonesia, dari penjajahan Jepang di Indonesia.
Next, aku bakalan jelasin tentang materi-materi lainnya untuk course ini. Jadi pastiin untuk jangan ketinggalan satu lesson pun, dan pastiin untuk tetap stay tune di channel aku. Pastiin juga untuk tetap like and share video ini ke teman-teman kalian, oke? Sampai jumpa di video-video berikutnya, bye!